Baik, Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Arsyad, dan akan ditemani oleh rekan kelompok saya juga, yaitu Kak Nesa dan juga Kak Satya. Di sini kami akan membawakan sebuah topik yang berjudul penerapan dan perbandingan metode numerik solusi persamaan diferensial biasa pada model SIR dalam memprediksi sebaran data COVID-19. Kita langsung saja ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Kak Nesa. Silakan. Baik, pada latar belakang, ada beberapa penelitian bahkan dalam kerja lapangan yang berhubungan dalam memanfaatkan metode untuk menghitung satu analisis, efisiensi, dan sebagainya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sebuah referensi jurnal utama yang berjudul Susceptible Infected Recovered atau SIR Model for Estimating COVID-19 Reproduction Number in East Kalimantan and Samarinda, yang ditulis oleh Sifriani dan Dedi Rusyadi. Model SIR merupakan model yang digunakan untuk memprediksi bagaimana suatu penyakit di suatu kawasan itu berkembang. Sehingga dari hasil kajian penelitian ini nanti dapat memberikan alternatif kepada penulis penelitian lain yang mengkaji hal yang sama oleh penulis jurnal dalam mendapatkan hasil yang lebih baik untuk memprediksi kasus sebaran COVID-19. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara metode Runge-Kutta diterapkan dalam model SIR pada permasalahan memprediksi sebaran data COVID-19 pada penelitian yang dilakukan oleh Sifriani dan Rosadi. Lalu, apakah ada metode lain yang bisa diterapkan dalam model SIR seperti halnya metode Runge-Kutta? Dan terakhir, bagaimana perbandingan dan hasil yang diberikan antara metode Euler, Hoyne, metode Runge-Kutta Ode 3, dan Ode 4. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan kami yaitu menerapkan metode Runge-Kutta yang dipakai dalam model SIR dalam memprediksi sebaran data COVID-19, meninjau metode lain yang berhubungan dengan penyelesaian metode Runge-Kutta dalam model SIR, dan menghitung perbandingan dan hasil yang diberikan antara metode Euler, Hoyne, metode Runge-Kutta Ode 3, dan Ode 4. Lalu manfaatnya, memberikan solusi berupa alternatif perbandingan metode numerik yang lebih baik untuk memprediksi sebaran data COVID-19 dengan model SIR dan menjadikan referensi lebih lanjut untuk penelitian lainnya dalam mengetahui manfaat dari metode-metode lain yang digunakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Satya. selanjutnya adalah cara kerja metode pada program ini. Pada bagian ini akan tahap-tahapan dalam menjalankan program dari awal hingga akhir pada tahap hasil dan perbandingan. Yang pertama yaitu accessibility NumPy, Matplotlib. Lalu yang kedua buat persamaan utama SIR dengan variabel beta, gamma, mu, SIR, dan time. Buat kode program dengan algoritma sesuai dengan model SIR, dimulai dari metode Euler, Hoyne, Runge-Kutta Ode 2, 3, dan 4. Lalu dilakukan plotting dan memvisualisasikan hubungan SIR pada setiap metode SPDB agar mempermudah untuk dibedakan. Selanjutnya, membandingkan seluruh metode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsyad mengenai kode yang di dalam Python 3. Nah, baik. Jadi di sini ialah tampilan untuk programnya. Kami di sini menggunakan Google Collaboratory. Jadi di sini kami membuat sebuah program solusi persamaan diferensial biasa pada model SIR. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Satya, dimulai dari import ya, NumPy dan Matplotlib-nya juga. Kemudian di sini kami langsung ke membuat persamaan utama, yaitu persamaan dari SIR dari jurnal utama yang menjadi rujukan. Nah, di sini kami langsung lanjut ke bagian implementasi metode SPDB. Nah, di sini ada 5 metode SPDB ya, untuk rumus-rumusnya yang sudah dikaitkan dan diterapkan pada model SIR. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap tes dan membandingkan antara setiap metode. Nah, di sini bisa dilihat ya, setiap metode itu ada grafik trennya masing-masing. Lalu lanjut ke perbandingan. Nah, di sini ada 2 perbandingan. Yang pertama itu ialah membandingkan antara 2 metode satu sama lain. Di sini bisa dilihat ya untuk perbandingannya. Ini untuk secara lebih jelasnya akan disampaikan di hasil pembahasan di slide nanti. Dan juga ke recover. Lalu di sini ada membentuk tren perbandingan dalam satu grafik.
Nah, bisa dilihat dimulai dari susceptible-nya, lalu infected-nya, dan juga recovered. Jadi di sini sih overall untuk tampilan program kami dari kelompok 6. Nah, setelah ini kita lanjut ke slide ya. PPT. Nah, di sini terkait hasil dan pembahasan, di sini dari para penonton bisa melihat ya, di sini ada dua metode, yaitu metode Euler dan metode Owen. Bisa kita lihat secara kasat mata, bisa kita lihat kalau di situ tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitupun juga pada metode Runge-Kutta orde 2 hingga ke orde keempat. Bisa kita lihat polanya itu tuh sama semua ya, sama semua. Jadi bisa kita simpulkan terlebih dahulu untuk saat ini yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, lalu bagaimana indikator atau tolak ukur kalau misalkan itu tidak berbeda, perbedaannya itu tuh tidak signifikan maksudnya. Nah, jadi di sini kami membuat dua cara perbandingan, yaitu pada metode SPDB dalam menerapkan model SIR. Nah, jadi di sini sebelum itu kami membuat perbandingan, yaitu di sini ada 10 ya. Karena terdapat 5 metode dan di situ perlu dipasangkan antara 2 ya metode, jadi memakai aturan kombinasi terdapat 10 cara. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada sebelumnya ada pointer. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan yang ini sesuaikan dengan yang tabelnya. Di sini kami sudah mencantumkan juga tabelnya dimulai dari nomor 1, 2, 3 hingga ke 10. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk versusnya. Nah, kemudian ini ialah perbandingan dalam satu grafik, yaitu untuk susceptible untuk yang perbandingan saat ini. Begitupun juga untuk infection, sama halnya juga, hanya berbeda pola gitu ya. Di sini bisa dilihat juga ya, bisa dilihat di sini untuk yang satu grafik dan di sini untuk 10 metode cara yang berbeda. Dan yang terakhir itu R, yaitu recover. Nah, di sini bisa dilihat juga ya polanya. Di sini hampir satu garis gitu ya. Baik itu I, baik itu S juga dia satu garis. Nah, detailnya bisa kita lihat di di gambar yang sebelah kirinya. Nah, kita lihat di sini perbandingannya itu tuh sangat tipis sekali gitu. Misalkan Euler dengan Owen. Dia hanya berbeda sekitar 4 untuk tingginya. Sedangkan untuk Owen ke R ketiga, dia sudah lebih kecil lagi, tipis lagi, itu 0,0 sekian. Nah, nanti bisa disimpulkan di bagian selanjutnya dari hasil-hasil demikian. Baik, untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Kak Satya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini perbandingan setiap metode bahwa selain memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, namun dalam hal ini menerapkan dengan model SIR hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu kedua, metode Hoen dan metode Euler dapat digunakan untuk menghitung komponen model SIR. Dan yang terakhir ada saran utama kepada peneliti selanjutnya yang kasus yang serupa untuk menggunakan metode Runge-Kutta orde keempat sebagai metode utama dalam menghitung pemodel SIR agar dapat menghitung perkiraan sebaran dengan ketelitian yang baik. Baik, sekian terima kasih banyak atas perhatian dari penonton semuanya, terutama kepada Pak Zaki selaku dosen pembina dan pembimbing kami juga untuk mata kuliah metode numerik dan komputasi. Apabila kami terdapat kesalahan, dimohon maafkan dan untuk kebenarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.